episode 47. Diva tunggu, aku juga, ucap Azel terpotong karena Diva menutup pintu dengan keras. Aku juga lapar, dasar istri durhaka. Sementara itu di sisi lain. Permisi Nona. Tuan, silakan pilih menu yang kami sediakan, ucap pelayan restoran itu kepada Tania dan Dimas. Baiklah, terima kasih, ucap Tania mengambil buku menu yang diberikan oleh pelayan restoran tersebut. Aku ingin ini, ucap Dimas dan Tania menunjuk menu yang sama. Pelayan itu tersenyum melihat tingkah Tania dan Dimas yang menunjuk menu yang sama secara bersamaan. Baiklah, samakan saja, ucap Tania gugup. Baik Nona, lalu minuman? Tanya pelayan itu sambil mencatat. Yang ini dan samakan saja, ucap Dimas menunjuk jus jeruk yang ada di menu. Tania hanya menatap Dimas sambil tersenyum. Memang sejak dulu antara mereka paling banyak kesamaan, baik segi makanan dan lain-lain. Pepatah mengatakan, jika berjodoh, itu pasti akan banyak kesamaan satu sama lain. Baiklah Tuan, Nona, tunggu sebentar, ucap pelayan itu berjalan meninggalkan meja Dimas dan Tania. Tak lama kemudian pelayan itu kembali dengan beberapa pelayan lainnya. Astaga Dimas, mengapa mereka membawa begitu banyak makanan? Ucap Tania mengkode Dimas. Dimas pun mulai ke arah belakangnya dan melihat beberapa pelayan yang membawa begitu banyak makanan. Silakan dinikmati, ucap pelayan tersebut menaruh berbagai macam makanan di atas meja makan Dimas dan Tania. Maaf sebelumnya, aku hanya memesan 2 porsi makanan dan 2 gelas jus. Lalu mengapa jadi sebanyak ini? Iya benar, ucap Tania tak kalah bingungnya. Begini Tuan, Nona, restoran kami sedang mengadakan promosi menu baru untuk setiap pasangan yang datang. Jadi karena Tuan dan Nona adalah pasangan pertama yang datang, maka bos kami meminta agar menyajikan ini semua. Tuan dan Nona, tenang saja ini semua gratis, ucap pelayan tersebut kepada Dimas dan Tania. Aduh, bagaimana? Tetapi kami ini bukan Pak, ucap Tania terpotong karena Dimas menyelanya. Terima kasih banyak. Kami bisa makan sekarang? Ucap Dimas tersenyum paksa. Iya, tentu saja Tuan. Nona, silakan dinikmati hidangan kami. Dan satu lagi, bisa kami bilang agar makanan ini dihabiskan? Dimas menatap makanan tersebut dengan tatapan tidak sanggup, tetapi ia terpaksa mengangguk kepada pelayan tersebut. Sementara itu Tania hanya menepuk belah jidatnya, karena tidak tahu harus menjawab apa lagi. Beberapa pelayan itu pun pergi dari sana. Dimas, bagaimana kita menghabiskan makanan sebanyak ini? Ucap Tania bingung. Ya bagaimana lagi? Ayo cepat makan, makanlah yang banyak, ucap Dimas mulai makan. Di sisi lain, kenyang sekali, ucap Diva berjalan masuk ke ruang rawat Azel. Dari mana saja kau? Ucap Azel terbaring di tempat tidur rumah sakit. Dari makan. Makan apa? Mengapa selama itu? Apa kau tidak tahu jika aku juga sedang kelaparan? Kau ini benar-benar keterlaluan. Bisakah kau diam? Aku muak mendengarkan ocehanmu itu. Ini makanan bukan? Mengapa kau tidak memakannya? Dan ini masih panas. Ucap Diva memegang mangkok bubur yang berasa di nakas samping ranjang Azel. Bagaimana aku bisa makan sendiri? Apa kau tidak lihat kondisiku sekarang? Jawab Azel memalingkan wajahnya. Seperti anak kecil saja. Bukankah yang sakit adalah punggungmu? Mengapa jadi tidak bisa menyuap makanan sendiri? Apa kau ini tidak tahu terima kasih? Aku seperti ini karenamu. Dan sekarang kau malah tidak mau menyuapi aku makan. Baiklah. Ucap Diva menyodorkan sesendok bubur di mulut Azel. Tapi bagaimana cara melayani suami? Tiup dulu itu terlalu panas, bibirku bisa melepuh. Astaga, benar-benar menyebalkan. Lalu Diva kembali menyuapi Azel. Nah, begitu baru enak, ucap Azel tersenyum sambil memakan bubur yang disuapi Diva ke mulutnya. Sementara itu dimension. Bibi, bagaimana keadaan Dedi? Ucap Alfa mendekati Sela yang duduk di ruang tamu. Alfa, kenapa kau belum tidur sayang? Maaf Bibi, tetapi aku tidak bisa tidur. Alfa, jangan khawatir ya, Dedi baik-baik saja. Dan sekarang Mami sedang menemani Dedi di rumah sakit. Besok pagi kita akan ke sana menjenguk Dedi. Tetapi Alfa harus tidur. Abel dan Teza pasti akan panik mencarimu ketika dia tahu kau tidak ada di kamar, ucap Sela membujuk Alfa. Baiklah Bibi, kalau begitu aku akan tidur, biar besok pagi aku tidak telat bangun untuk bertemu Mami dan Dedi di rumah sakit.
Jelas Alfa kemudian berjalan menuju kamarnya. Stella pun mengangguk dengan senyuman, kemudian ia juga balik ke kamarnya. Sementara itu di kamar, David sedang resah dan tidak bisa tidur, entah apa yang dia lakukan. "David, apa yang kau lakukan? Mengapa kau belum tidur?" ucap Stella masuk ke kamar. "Aku sedang gerah dan tidak bisa memejamkan mataku. Sepertinya aku butuh pelukan." "Hai, kau ini ada saja. Jangan macam-macam. Tidurlah, besok kita harus ke rumah sakit," ucap Stella naik ke ranjang dan menyelimuti dirinya. "Sayang, ayolah, jangan seperti itu. Kau tahu umur Reza sudah 4 tahun. Aku rasa dia sudah seharusnya mempunyai seorang adik." "Adik? Tidak. Aku rasa Reza masih belum boleh mempunyai adik," ucap Stella mencoba mengelak. Namun apa boleh buat, David adalah suaminya Stella. Mana mungkin ia bisa membantah keinginan David. "Sebentar saja ya sayang," ucap David membalikkan tubuh Stella, menghadapnya, dan kemudian. Di sisi lain, "Aduh Dimas, bagaimana jika kita kabur saja dari restoran ini? Pemilik restoran ini mungkin sudah gila. Perut mana yang bisa menampung makanan sebanyak ini? Aku sudah sangat kenyang," ucap Tania memegang perutnya. "Aku rasa yang kau katakan benar. Tetapi jika makanan ini tidak habis, maka mereka akan marah." "Ya kalau begitu kita kabur saja sekarang." "Bagaimana bisa kabur? Mereka pasti akan melihat kita," ucap Dimas melirik seluruh sudut restoran. "Tenang saja, serahkan semuanya kepadaku," ucap Tania tersenyum jahil. "Baiklah," ucap Dimas setuju. "Mbak, kesini deh," ucap Tania melambaikan 2 orang yang baru saja datang ke restoran tersebut. "Iya, ada apa Mbak?" tanya perempuan yang bersama laki-laki tersebut. "Bisakah Mbak dan Mas duduk di sini sebentar? Aku sedang ingin ke toilet bersama suamiku. Aku takut jika kursi kami diisi orang. Mau ya Mbak, sebentar saja kok." "Baiklah, kami akan duduk di sini," ucap wanita tersebut. Terima kasih banyak. Dimas, ayo," ucap Tania buru-buru menarik tangan Dimas. Bukannya ke toilet, mereka malah keluar dari pintu samping restoran tersebut dan bergegas masuk ke dalam mobil Dimas. "Rasanya mereka akan menunggu kita sampai jemuran," ucap Tania tertawa renyah. "Kau sangat licik, tetapi apakah kita tidak salah menipu orang yang tidak bersalah untuk duduk di kursi kita? Tidak, malah mereka akan beruntung mendapatkan banyak makanan kita yang belum habis," ucap Tania tidak habis-habisnya tertawa. "Kau ini benar-benar gila," ucap Dimas menggelengkan kepalanya. "Biarkan saja. Ternyata kau manis juga," ucap Dimas pelan. "Apa? Tidak, aku akan mengantarkanmu ke rumahmu," ucap Dimas sambil mengalihkan pandangannya ke arah depan. "Baiklah, terima kasih." "Apa yang terjadi padaku? Mengapa jantungku berdetak aneh saat aku berdekatan dengan Tania?" batin Dimas sambil terus fokus menyetir. Tidak butuh waktu lama, akhirnya mereka pun tiba di rumah Tania. "Terima kasih sudah mengantarku." "Sama-sama, masuklah. Tidak baik jika kau lama-lama di luar. Kau bisa masuk angin." Iya, apa kau tidak mau mampir dulu?" "Tidak usah, aku masih ada sedikit urusan di rumah sakit. Lain kali aku akan mampir." "Baiklah kalau begitu." "Oke, aku jalan dulu." "Baiklah, hati-hati," ucap Tania melambaikan tangannya. Setelah mobil Dimas menjauh, Tania pun berjalan masuk ke dalam rumahnya. "Ibu, aku pulang," ucap Tania sambil tersenyum-senyum di depan ibunya. "Tania, ada apa sayang? Mengapa malam ini wajahmu terlihat sangat ceria? Dan mengapa kau agak telat pulang?" tanya ibu Tania sambil memegang tangan Tania. Tania pun membungkuk di depan ibunya sambil memegang kedua tangan ibunya. "Maaf Bu, tadi sehabis dari kantor aku ke rumah sakit untuk mengembalikan obat ibu. Dan dari sana aku ketemu dengan Dimas. Lalu dia mengajakku untuk makan malam. Karena kami sudah lama tidak bertemu, makanya aku menyetujui ajakannya. Maafkan aku ya Bu," ucap Tania merasa bersalah meninggalkan ibunya sendiri di rumah karena pengasuh ibunya sudah pulang saat pukul 8. "Oh begitu, pantas saja wajahmu terlihat bahagia. Tetapi ingatlah nak, ibu tak ingin kau bersedih kembali. Teruslah, bagaimana seperti ini?" ucap ibunya Tania mengelus pucuk rambut anaknya. "Baik Bu, aku akan selalu bahagia," ucap Tania memeluk ibunya. "Baiklah, sekarang tidur dan istirahatlah," ucap ibu Tania melepaskan pelukannya.
Pagi pukul 7.20. Berat sekali, ucap Azal membuka matanya. Terlihat Diva yang tidur dengan menindih tubuh Azal. Astaga, dia tidur seperti ini? Apakah tidak capek? Ucap Azal melihat Diva. Azal pun berusaha bangun dan turun dari tempat tidurnya. Ia berjalan pelan dan berusaha menggendong Diva ke sofa di sebelah ranjang. Ia menahan sakit di punggungnya karena kasihan melihat Diva yang terlihat kelelahan menjaganya 24 jam. Akan tetapi saat ia mencoba menurunkan Diva ke sofa, dirinya ikut jatuh di atas badan Diva, dan itu membuat Diva terbangun dan kesakitan. Apa yang kau lakukan? Mengapa turun dari ranjangmu? Kau itu sedang sakit, ucap Diva memegang tangan Azal. Aku hanya tidak tega melihatmu tidur dengan posisi duduk. Kau kira itu membuat pinggangmu sakit? Astaga, kau ini sudah biasa seperti itu. Ayo sekarang bangunlah dan kembali ke ranjang, ucap Diva ingin bangun dan membantu Azal. Bagaimana jika aku mau tidur di sini? Tidur di sini? Oke, baiklah. Kalau begitu biarkan aku bangun terlebih dahulu, ucap Diva ingin bangun. Azal menahan Diva dan menempelkan wajahnya ke dada Diva. Bagaimana jika aku ingin tidur di sini? Azil, bangunlah. Bagaimana jika Dimas masuk dan melihat kita seperti ini? Ucap Diva merasa tidak nyaman dengan tingkah Azal. Namun Diva tidak tahu jika Dimas berdiri di depan pintu ruang rawat Azal dan mendengarkan mereka berbicara. Kau memikirkannya? Kau terus menyebutkan namanya. Baiklah, aku akan bangun, ucap Azal kemudian mencoba bangun dari badan Diva. Diva yang menyadari Azal sedang cemburu pun menjadi tersenyum geli. Karena wajah tampan suaminya itu kini memerah seperti udang rebus. Biar bagaimanapun, Azal adalah suaminya. Tentu saja Diva akan merasa bersalah jika membuat Azal cemburu. Ia pun berusaha kembali memujuk Azal. Kau cemburu? Ucap Diva menarik tangan Azal kembali ke pelukannya. Lalu kenapa? Apa kau akan peduli padaku? Jika aku tidak peduli, mungkin aku akan pergi sejak semalam dan aku tidak akan menjagamu. Lalu kenapa kau terus menyebutkan nama Dimas di depanku? Aku tahu jika kau tidak lagi mencintaiku, dan kau seperti ini hanya karena rasa bersalahmu. Ucap Azal tersenyum, hambar, dan kembali ingin bangun. Apa kau sudah menjadi peramal? Bahkan kau menebak isi hatiku dengan salah, ucap Diva memegang pipi Azal. Lalu, tidak ada. Aku minta kau segera sembuh, baru bicara tentang ini lagi. Karena mendengar ucapan Diva refleks, Azal menjadi senang karena sepertinya ia mempunyai kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya kembali. Azal mencium bibir Diva sekilas, kemudian bangun dengan pelan dan berjalan menuju ranjangnya. Kau mesum sekali. Siapa yang menyuruhmu melakukan itu? Jerit Diva mengelap bibirnya kesal. Itu hakku, dan kau tidak perlu berteriak sekut itu, ucap Azal kembali berbaring di ranjangnya. Hai, ucap Diva kesal, kemudian berjalan ke arah pintu ruang rawat tersebut. Akan tetapi Diva dikagetkan oleh Dimas yang sudah berdiri di depan pintu tersebut. Dimas, sejak kapan kau di sini? Baru saja. Iya, aku baru saja ingin mengecek keadaan Azal. Dan kau mau kemana? Ucap Dimas berbohong. Aku ingin keluar sebentar. Baiklah kalau begitu, aku masuk dulu, ucap Dimas berlalu masuk ke dalam ruang rawat Azal. Iya silakan, ucap Diva sambil terus menutupi bibirnya yang dengan jari tangannya. Dimas tahu jika Azal dan Diva kini mulai semakin dekat. Sepertinya mereka akan rujuk. Ia pun tidak mau egois dan memilih melupakan Diva dan tetap profesional dalam pekerjaannya dan merawat Azal. Sementara itu di sisi lain, ayo anak-anak turunlah, kita sudah tiba, ucap David turun dari mobilnya. Ya, seperti yang dijanjikan oleh Sela mengajak David untuk membawa anak-anaknya ke rumah sakit menjenguk Azal. Namun Marissa dan Tuan Beller tetap tidak bisa datang karena kondisi Tuan Beller yang kurang baik untuk perjalanan jauh. Anak-anak, ingatlah, jangan berlarian dan jangan nakal karena ini rumah sakit bukan taman hiburan, ucap Sela berjalan di belakang anak-anak. Baik Mama, ucap Reza. Baiklah Bibi, ucap Alfa dan Abel. Sementara itu Sela hanya menatap David yang berjalan di sampingnya dengan tatapan kesal. Mengapa kau menatapku seperti itu? Aku tahu jika diriku sangat tampan.
Sela pun tidak tahan untuk tersenyum karena tingkah David yang terus saja menggodanya sepanjang hari. Akhirnya kau tersenyum juga, ucap David merasa berhasil menghibur sang istri yang sedang bad mood akibat ulahnya tadi malam. Diam, dan cepatlah, anak-anak sudah berjalan jauh, ucap Sela menyusul anak-anak. Abel, Alfa, Reza, kalian salah kamar. Kamarnya di sini, teriak Sela. Maaf, kami terlalu bersemangat, ucap Reza kemudian berlari menuju Sela. Sus, apakah kami boleh masuk? Tanya David kepada suster yang ada di depan pintu ruang rawat Azil. Tunggu sebentar ya Pak, karena Dokter Dimas sedang memeriksa keadaan pasien, jawab suster tersebut sopan. Oh, baiklah kalau begitu. Sementara itu di dalam ruang rawat. Azil, ada apa denganmu? Ayo cepat balikan badanmu. Aku jadi tidak bisa melihat luka di punggungmu, ucap Dimas kesal karena sedar tadi Azil tidak mau berbalik. Jawab dulu pertanyaanku. Apa kau menyukai istriku? Tanya Azil menatap Dimas tajam. To be continue.